di cabang pohon itu kayak ada sosok ya seperti orang tapi tubuhnya itu 3 kali lipat ukuran manusia biasa, hanya terlihat kayak bayangan hitam gitu. Dia itu ya itu duduk santai di atas cabang pohon itu sambil ya mohon maaf dia itu buang air kecil di situ. Entah doa apa yang dibaca Pak DKMI, entah dia mengucap apa, ya katanya Mas Anto bapaknya itu langsung pisau yang besar itu dilemparkan ke arah makhluk yang lagi duduk di atasnya cabang pohon itu Pak Syed. Kurang ajar kamu ya, ganggu orang aja dilempar gitu, langsung terdengar kayak suara apa itu pohon itu kayak bergoyang gitu Pak Syed. Kerosak 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 kerosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemberkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Bagaimana kabarnya Kang Surya hari ini? Ya, baik Pak Jack. Setelah banyak berburu kisah dari teman-teman, terus juga kemarin sempat menyortir beberapa kiriman cerita, ya agak capek-capek dikit. Dan kisah apa ini Kang yang ingin dibagikan untuk sobat pemburu kisah hari ini? Ya masih mungkin teman-teman yang menyimak beberapa episode sebelumnya ya, kan ada kisahnya dari Mas Anto tentang pengalaman kejadian-kejadian mistis waktu dia kecil yang dialami oleh bapaknya, Pak Sukemi atau Pak Dekemi ya. Jadi nanti mungkin ceritanya sekali lagi Pak Dekemi ini bertemu dengan hal-hal misterius dan horor di setiap kali beraktivitas Pak Jack. Ya, dan untuk sobat pemburu kisah yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami, ditunggu saja, nanti mungkin giliran ya akan kita tayangkan kisahnya. Oke Kang Surya, monggo dilanjutkan kisah dari Mas Anto ini. Oke Pak Jack. Ya waktu itu memang kejadian yang dialami Pak Dekemi ini agak aneh dan sangat misterius sekali Pak Jack, bahkan di luar nalar ya. Karena pada zaman itu ya sekitar awal tahun 80-an kan ya jalan raya tidak seterang sekarang ya. Sekarang kan sudah banyak PJU, penerangan jalan umum, juga sudah banyak lampu-lampu jalan, terus kendaraan juga banyak. Kalau zaman dulu itu katanya Mas Anto ya aktivitas bapaknya yang sebagai penjual es itu kira-kira sehabis isak pulang ke rumah sambil mendorong gerobak itu kondisinya ya mulai sepi. Kalaupun ada orang yang lewat atau kendaraan yang lewat ya paling hanya tukang becak yang dikayuh atau mungkin sepeda kayuh. Jarang sekali ada mobil atau sepeda motor yang punya bisa ada penerangannya sendiri ya. Nah jadi pada waktu itu memang Pak Dekemi ini ada agenda berjualan di tempat lain karena biasanya dia selalu pergi kemanapun di situ ada keramaian ya. Entah itu ada orang bikin hajatan atau mungkin di situ ada juga acara-acara tontonan seperti layar tancap atau mungkin orang Jawa Timur itu biasanya ludruk gitu Pak Jack ya. Jadi Pak Dekemi itu menjelang jam 9 itu dia itu pulang. Kalau dulu itu katanya Mas Anto jam 9 itu tahun 80 masih sepi di daerahnya Mas Anto itu. Jadi menjelang jam 9 ini Pak Dekemi ini pulang. Dia itu sebenarnya melewati jalan yang umum dia lewati karena memang agak jauh. Jadi Pak Dekemi ini agak bersantai lah. Pertama juga dia tidak terburu-buru pulang. Kedua karena memang mungkin dia agak capek ya, terus jalannya juga gelap. Jadi Pak Dekemi ini berjalan santai sambil ya entah mungkin sambil memplanning besok kira-kira jualan tetap di pasar, di sekolah atau di mana, dia biasanya berpikir gitu. Nah menjelang mendekati area yang cukup sepi, Pak Dekemi ini kok merasa, waduh ini kok kepingin buang air kecil ya. Ya sudah enggak apa-apa deh di sungai kecil yang biasanya aja, karena memang Pak Dekemi masih hafal. Menjelang pulang ke rumahnya itu di situ itu ada sungai kecil ya, paling lebarnya cuman enggak sampai 2 meter lah, karena itu masih irigasi dengan sawah. Terus dia juga posisinya itu dilewati jalan tempat dia pulang.
Tapi memang Pak DKMI biasanya kalau lewat sungai itu dia memang paham betul di situ agak angker. Tapi ya karena sudah terbiasa, dia juga sering lewat di tempat itu, bisa seminggu sekali Pak DKMI kalau melewati area itu dia sudah nggak takut sama sekali, karena memang dasarnya bapaknya Mas Anto ini benar-benar orang yang pemberani Pak Jack, jadi nggak pernah takut sama sekali. Bahkan beberapa episode sebelumnya kan juga sering dikisahkan oleh Mas Anto, bapaknya ini kalau ketemu hantu itu bukannya takut atau lari, itu malah ditungguin itu hantunya. Nah pada waktu itu Pak DKMI memang sudah karena kebelet ya, dia itu nggak bisa nahan buang air kecil, dia itu segera memarkir atau menghentikan gerobak esnya itu di salah satu pinggir jalan yang berdekatan dengan sungai, karena dia tahu di titik itu memang areanya agak gelap, tapi untuk turun ke sungai itu ada kayak semacam anak tangga yang terbuat dari batu, jadi ya kira-kira turun paling 1 meter sudah ketemu dengan sungai. Nah Pak DKMI waktu itu ya mungkin zaman segitu kalau orang buang air kecil ke sungai sudah malam-malam ya sudah pede Pak Jack ya, karena nggak ada orang ya, nggak seperti sekarang kalau ke saluran air pasti ya masih ada orang 1-2 yang lalu lalang gitu. Pak DKMI berjalan, dia menghentikan gerobaknya terus turun menuju sungai. Lah ketika dia siap-siap mau buang air kecil, kok ini rasanya ada yang aneh gitu. Pak DKMI ini sempat termenung sejenak, dia itu sempat termenung karena dia berpikir Pak Jack, dia tahu betul sungai ini alirannya itu dari kiri ke kanan. Lah ini ketika dia mau buang air itu kok ini sungainya ini bukan hanya beralih dari kiri ke kanan lagi, tapi kok berbalik arah gitu. Justru dari kanan ke kiri. Seolah-olah ada arus itu yang cukup kuat dari sisi kanan. Dan saat itu langsung Pak DKMI itu katanya merasa bulu kuduknya itu merinding, tengkuknya itu langsung merinding. Wah, ini kenapa air sungai ini kok tiba-tiba berubah arah? Jangan-jangan di sisi sana ini sepertinya aliran airnya lebih deras daripada dari hulu. Jadi bukan dari hulu ke hilir, kayak kebalik gitu Pak Jack. Padahal itu sungai itu ya nggak terlalu besar, nggak sampai 2 meter lebarnya. Karena memang perasaannya sudah tidak nyaman, Pak DKMI ini mengurungkan niatnya. Kayaknya ini pasti ada yang nggak beres. Perasaanku kok tidak enak. Pertama mungkin di sini terlalu gelap ya, jadi aku tidak yakin aliran airnya, atau mungkin ini karena aku kecapean, jadi aliran airnya ini sebenarnya ya bener, tapi kok kayaknya aku tidak nyaman. Akhirnya Pak DKMI ini ya hasrat untuk buang air kecilnya tiba-tiba menghilang Pak Jack, gara-gara kejadian itu. Dia pun segera naik lagi, ya sudahlah jalan lagi aja lah, siapa tahu nanti bisa ditahan sampai di rumah, pikirnya gitu. Karena perjalanan ke rumah itu masih ya hampir setengah jam lagi lah, nggak terlalu jauh. Dia pun lanjut mendorong gerobaknya, dan tahu-tahu itu Pak Jack, suasana yang gelap malam itu kok dia itu merasakan ada bau yang aneh. Jadi dia itu merasa ada bau itu seperti bau-bau hangus terbakar gitu. Langsung Pak DKMI merasa, wah ini pasti ada ya makhluk yang sengaja ngerjai saya ini, pikirnya Pak DKMI gitu. Akhirnya dia pun nggak peduli lagi, ya sudah kalau memang niatnya mau nakuti atau istilahnya mengganggu ya terserah, nanti kalau menghalangi jalan ya tak tabrak aja pakai gerobak, pikirnya Pak DKMI gitu. Karena memang dia itu termasuk pemberani Pak Jack. Dia baru mendorong belum 10 meter, tiba-tiba ya itu lagi, dia merasa loh nyampe di sini kok langsung terasa kepingin buang air kecil lagi ya. Akhirnya Pak DKMI merasa karena dia sudah sulit untuk menahan Pak Jack ya, dia segera bergegas menuju area pinggir jalan, memarkir gerobaknya, dia berlari melewati semak belukar, langsung bertemu dengan aliran sungai yang tadi, tapi memang agak jauh dari posisi sebelumnya yang ada kayak batu-batu tempat dia turun ya. Dia langsung berhenti masuk ke saluran di samping semak-semak sungai itu. Ketika dia seperti tadi bersiap-siap hendak buang air kecil, dia masih terdiam. Dan beneran Pak Jack, kejadiannya sama seperti tadi. Aliran air itu seolah-olah terbalik. Berarti ya bukan dari pandang mataku saja ini yang nggak beres. Ini memang ada yang beneran nggak beres ini. Pak DKMI itu memang dia tidak langsung
pergi seperti tadi Pak Jack. Dia ditungguin. Ini kira-kira apa ini penyebabnya aliran air kok bisa berbalik ini. Dia ditungguin, nggak lama kemudian dia sayup-sayup itu mendengar ada suara air Pak Jack. Suara air seperti pancuran air gitu, yang mengucur dari atas jatuh ke sungai di sekitarnya, di dekatnya itu. Bunyinya ya agak kencang sekali ya, krocok. Ini ada pipa yang bocor atau apa gitu. Pak Dikemi celinguan lihat kiri kanan. Nah beneran aliran air itu yang harusnya dari kiri ke kanan itu kan kayak berbalik dari kanan ke kiri. Dia itu nyoba nengok ke kanan, yang dimana dia sayup-sayup mendengar suara ya guyuran air yang jatuh ke sungai itu Pak Jack. Ternyata dia lihat itu ada kayak semacam air yang mengucur, tapi kayak ditumpahkan dari timba gitu Pak Jack. Jadi volumenya cukup besar. Tapi anehnya guyuran air itu seolah-olah meluber dan membuat sungai itu justru kayak ada air bah datang gitu Pak Jack. Pak Dikemi sambil memicingkan mata di tengah kegelapan, dia itu terus berusaha melihat ini beneran dari mana ini sumbernya air. Dia itu sambil kayak memfokuskan penglihatan matanya lagi. Makin lama dia melihat ke atas sumber air itu dari mana. Lah ternyata posisinya itu tepat di samping pohon yang sangat besar Pak Jack. Dan ketika Pak Dikemi terus menelisik dari mana sumber air itu berada, datangnya jatuh dari salah satu cabang pohon yang besar yang posisinya berada di samping sungai. Dan ketika Pak Dikemi terus menelisik, dia melihat ke atas, di cabang pohon itu kayak ada sosok ya seperti orang, tapi tubuhnya itu 3 kali lipat ukuran manusia biasa, hanya terlihat kayak bayangan hitam gitu. Dia itu duduk santai di atas cabang pohon itu sambil mohon maaf, dia itu buang air kecil di situ. Dan aliran airnya itu Pak Jack benar-benar seperti dari pipa yang bocor itu. Jadi volumenya sangat besar sampai meluber hingga membuat sungai itu seolah-olah berbalik arah. Dan anehnya sosok itu kayaknya tahu betul, dia melihat Pak Dikemi juga, karena Pak Dikemi tahu sorot matanya itu memandang dia. Jadi ada matanya itu berwarna merah itu seolah-olah melihat Pak Dikemi yang dalam artian dikerjai gitu. Karena Pak Dikemi merasa tahu betul, oh dia sempat maki-maki, kurang ajar makhluk ini kiranya yang mengganggu aku tadi sampai hilang hasrat untuk buang air kecil ini. Ya sudah, tunggu aja di sini. Pak Dikemi langsung nggak jadi lagi buang air kecil, dia langsung meloncat keluar dari semak-semak. Dia itu ngambil pisau buat motong es itu katanya Pak Jack, pisau bergerigi yang selalu dia bawa ukuran besar itu yang buat motong es itu. Dia langsung jalan mengendap-endap mendekati pohon besar itu, dan entah doa apa yang dibaca Pak Dikemi, entah dia mengucap apa, ya katanya Mas Anto, bapaknya itu langsung pisau yang besar itu dilemparkan ke arah makhluk yang lagi duduk di atasnya cabang pohon itu Pak Jack. Kurang ajar kamu, yang ganggu orang aja dilempar gitu. Langsung terdengar kayak suara pohon itu kayak bergoyang gitu Pak Jack. Krosak. Dan langsung makhluk itu hilang. Dan yang dilihat Pak Dikemi saat itu cuma ya ada kayak semacam ya mungkin daun-daun itu rontok semua dari atas pohon itu Pak Jack. Kayak ya mungkin entah dia itu pergi sambil menimbulkan angin yang menggelegar atau gimana, jadi daun itu rontok semua. Dan setelah itu Pak Dikemi nunggu diam di situ sambil dalam hati mungkin ngomong bapaknya Mas Anto ini, kalau tak tungguin kamu di sini, ayo kalau berani lagi, katanya gitu. Ditungguin agak lama, ya tetap aja kondisinya sepi. Akhirnya karena merasa balik lagi, kepingin buang air kecil lagi, langsung Pak Dikemi ya turun di sungai di bawah pohon itu tadi. Dan ketika dia mau buang air kecil, beneran aliran sungai itu sudah bener kayak tadi, jadi dari kiri ke kanan sama seperti yang seharusnya air sungai itu mengalir. Akhirnya Pak Dikemi segera buang air kecil di situ, kemudian cuci tangan bersih-bersih, dan setelah itu ya yang disesalkan kan cuma satu aja katanya bapaknya Mas Anto. Dia itu ngelempar pisau pemotong es itu entah kena atau enggak,
Ya setidaknya dia merasa waduh ini pisauku tadi tak lempar kemana ini, malam-malam gini gelap-gelap begini tak lempar entah kena atau enggak, ya yang jelas pisauku ini udah enggak ada di sungai sini. Akhirnya Pak Dikemi pulang, sampai di rumah ya dia bersih-bersih, terus esok paginya dia coba menuju tempat itu lagi nyari pisaunya juga nggak ketemu sampai apa katanya guyonannya bapaknya Mas Santo ini, kalau pisaunya ketemu Le, katanya dia cerita sama Mas Santo, kalau pisaunya ketemu Le berarti nggak kena Le, kalau pisaunya nggak ketemu berarti paling kena itu makhluknya itu, katanya gitu guyonannya Pak Dikemi Pak Jack. Jadi itu salah satu cerita Pak Dikemi yang dibagikan oleh anaknya Mas Santo. Tahun-tahun segitu memang jalanan masih cukup sepi ya Kang ya, terus masih banyak apa ya areal-areal kosong yang banyak tumbuhannya, banyak pohon-pohon besar, terutama di sungai. Penerangan kan juga nggak seperti sekarang katanya Mas Santo. Bahkan ini Mas Santo ini ya sempat berkelakar ini. Ya sebenarnya bukan hanya bapaknya saja yang mengalami cerita-cerita ya seperti itu Pak Jack, bahkan teman-temannya bapaknya juga rata-rata itu selalu ada gangguan, ditakuti, dihantui selama mereka beraktivitas sebagai pedagang. Jadi ya tahun-tahun segitu mungkin apa kayak penjual makanan, penjual minuman malam hari itu salah satu pekerjaan paling beresiko kayaknya. Iya, dan dulu kan pernah ingat ya ada semacam nasihat gitu loh kan. Jadi kalau ada bau-bau yang memang identik dengan makhluk-makhluk tersebut, ya contohnya sih kayak apa ya, kalau genderuwo ya itu biasanya sih bau singkong yang dibakar, atau mungkin kayak rambut yang dibakar ya. Jadi itu bau-bau khas seperti itu yang menjadi pertanda sih sebenarnya. Kalau zaman dulu sih kayaknya sudah familiar dengan pertanda-pertanda seperti itu. Bahkan orang-orang dulu itu kalau tahu bau gitu ya sudah menjauh aja, ini kayaknya ada yang mau datang nah katanya gitu aja. Ya, terima kasih Sobat Pemburu Kisah telah menyimak kisah hari ini. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah yang sudah mengirimkan kisah, sekali lagi terima kasih banyak dan ditunggu saja kisah-kisahnya akan kita tayangkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like, dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.